Halo Sobat BK, saya Budi Kastawa di sini. Saya mencoba menjelaskan pada Anda pemikiran Bung Karno yang ada di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid 1 dengan judul Jerit Kegemparan. Berawal dari tulisan seorang profesor di dalam sebuah koran, Profesor Trup. Di dalam koran tersebut, sang profesor menuliskan bahwasannya gerakan-gerakan kebangsaan Indonesia yang terutama dimotori oleh 3 gerakan yang kuat. Di situ ada gerakan nasionalis, ada gerakan Islamis, dan juga gerakan komunis. Nah, 3 gerakan itu memiliki sebuah tujuan yang sama untuk menuju Indonesia merdeka. Nah, Profesor Trup itu adalah ketua asosiasi kapitalis Hindia Belanda, yaitu asosiasi tempat berkumpulnya pemodal-pemodal Belanda menjalankan usahanya di Indonesia. Tentu saja usaha-usaha ini bersifat imperialistik kapitalistik. Nah, gerakan menuju Indonesia merdeka sudah semakin kuat. Nah, maka dari itu Profesor Trup ini sebagai orang yang mewakili kepentingan modal Belanda yang tentu saja memiliki posisi berhadap-hadapan, ini dengan segera menuliskan dalam sebuah koran. Jadi dikatakan oleh Bung Karno sebagai sebuah teriakan, sebagai sebuah teriakan atau jerit, karena dia merasa ada satu kehebohan, kegemparan di mana pergerakan nasional telah berani dengan terus terang untuk menuntut kemerdekaan. Nah, ini adalah kritik sosial yang disampaikan Bung Karno dengan sebuah pertanyaan, karena Profesor Trup itu dirasakan tulisannya tidak adil, tidak seimbang, karena tidak pernah dia ingin tahu kenapa gerakan ini menuntut kemerdekaan. Ya, tentu saja gerakan ini menuntut kemerdekaan karena tidak merdeka, karena telah sekian ratus tahun ditindas dalam penjajahan sehingga ingin merdeka. Paham dan pergerakan itu ibaratnya telur dan ayamnya. Jadi setelah jadi telur jadi ayam. Nah, jadi perkembangan ideologi paham atau ideologi, di mana ideologi kebangsaan itu adalah sebuah respon terhadap penjajahan. Penjajahan itu memecah belah bangsa Indonesia sehingga tidak bisa kuat bersatu memiliki negara sendiri, dan itu dikondisikan oleh penjajah. Dan kesadaran bangsa Indonesia muncul setelah adanya gerakan para pemimpin-pemimpin untuk berliterasi, akhirnya tahu bagaimana sebuah negara itu harus dibangun dengan kebangsaan. Meskipun kebangsaan di seluruh dunia itu macam-macam. Ada kebangsaan Amerika, ada kebangsaan Perancis, ada kebangsaan Belanda, ada kebangsaan Soviet, ada kebangsaan Jepang, ada kebangsaan Inggris. Dan bagi Indonesia, kebangsaan itu dibangun menurut kultur asli bangsa Indonesia. Dan apa yang ditakuti? Yang ditakuti adalah kebangsaan itu akan membangun sebuah persatuan-kesatuan menuju kekuatan, dan kekuatan itu adalah tentu saja suatu hal yang menakutkan bagi Belanda, karena ketika bangsa Indonesia kuat sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh Belanda, artinya Indonesia merdeka. Dan merdeka itu bagi Belanda adalah kehilangan tanah jajahan, kehilangan sumber daya ekonomi yang sangat besar sekali, yang terbukti selama ratusan tahun itu mampu menghidupi bangsa Belanda menjadi bangsa yang besar di Eropa. Gempar yang dipandang oleh Profesor Trup adalah ketika pergerakan nasional yang diawaki 3 kekuatan besar Indonesia, nasionalis, Islamis, komunis atau Marxis, itu demikian mengemuka dalam pergerakan kebangsaan Indonesia.
Ini dalam pandangan Profesor Thrupp yang mewakili pemodal-pemodal Eropa yang ada di Indonesia. Ini tentu saja sebuah hal yang heboh, sebuah hal yang tidak dia inginkan sama sekali. Inginnya kaum Belanda adalah bangsa Indonesia tetap lemah dan bisa terjajah, sementara bangsa Indonesia ingin bersatu, kuat untuk merdeka dan adil makmur. Jadi konteks kegemparan dalam pandangan Thrupp adalah ketika dia begitu panik melihat pergerakan kebangsaan yang begitu besar dan itu mengancam Belanda untuk mengakhiri penjajahan atas bumi Indonesia ataupun di bumi Nusantara, bahkan juga bisa merembes kepada negeri-negeri jajahan yang lainnya. Sesuatu yang bisa diambil adalah bahwasanya Belanda penjajah punya ciri, punya karakter ingin selamanya menjajah. Dan yang dijajah pada intinya ingin secepat-cepatnya merdeka. Apabila kita tarik dalam situasi sekarang ini bisa menjadi sebuah inspirasi. Indonesia merdeka hari ini tidak hanya sekedar lepas dari Belanda, merdeka itu adalah sebuah keinginan untuk menciptakan masyarakat adil makmur di tengah-tengah pergaulan dunia yang tanpa penjajahan, dan kita selalu berada di dalam rumah tangga negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pesan yang bisa diambil dari tulisan Bung Karno adalah persatuan-kesatuan harus selalu dijaga oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Proses bersatu adalah proses mempelajari nilai-nilai kebangsaan Indonesia, sekaligus dan selanjutnya mengamalkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Baru nanti proses bersatu itu tidak hanya sekedar slogan, tapi proses belajar sekaligus mengimplementasikan secara kolektif bersama-sama. Itu tadi ulasan tentang pemikiran Bung Karno yang ada di buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1 dengan judul Jerit Kegempaan. Selamat bertemu kembali.